Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut aturannya Basnas, eh, zakat itu kan asnafnya ada. Iya. Yang 8 golongan itu, Iya. salah satunya adalah amil. Amil zakat. Iya. Nah, menurut Basnas, bagian amil itu adalah 1/8 atau Iya. 12,5%. Kemudian untuk infak dan sedekah, nah, infak itu ada juga yang mengatakan bahwa pemberi infak itu menentukan peruntukannya. Ini untuk bangun menara, maka amil tidak boleh pakai untuk yang lain. Nah, di akuntansi itu yang disebut dengan sedekah terikat. Nah, ini juga menurut Basnas bagian amil di situ 12,5%. Kemudian sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya, terserah amil mau diapakan. Misalnya celengan di sini boleh pakai bayar ini, boleh pakai bayar ini. Nah, itu yang disebut dengan sedekah tidak terikat. Oh, berarti tapi saya supaya saya agak jelas, berarti Basnas seperti yang Bapak sampaikan tadi menganggap infak itu masuk dalam kategori zakat. Bukan. Jadi infak sedekah ini dua macam. Iya. Ada yang terikat, yang ditentukan peruntukan oleh yang pemberi infak. Betul. Iya. Ada yang tidak terikat, yang tidak ditentukan. Iya. Nah, pembagian untuk amilnya itu berbeda. Maksud saya berarti amil dapat. Kok bisa ya? Bagian amil di situ 12,5%. Itu aturannya Basnas. Yang tidak terikat ini 20%. 20%. Nah, pertanyaan saya, bolehkah bagian amil misalnya itu atau yang lain-lainnya tidak mesti 1/8 bisa dibawanya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai hadis tentang anak perempuan tadi. Kalau kita melihat sepintas, sebetulnya ternyata Islam ini ada diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan. Oh ya, iya. Di mana itu? Karena kalau punya anak perempuan 2 dipelihara dengan baik, dijamin masuk surga. Iya. Bagaimana kalau hanya anak laki-laki? Kasihan dong. Ini pemahaman sempit saya. Oh, tidak ada anak perempuan kita, Pak? Ada, Pak. Oh, ada, Ji. Ada. Maksud saya, kalau misalnya anak-anak yang dengar ini, bisa saja sebetulnya kan anak laki-laki ini bersedih hati karena seolah-olah dia dibedakan dengan yang anak perempuan. Walaupun sebenarnya kenapa seperti itu? Karena memang tanggung jawab ke anak perempuan ini pasti berat seperti yang dikatakan Pak Ustaz tadi. Kalau saya tidak salah juga ada hadis lain mengatakan bahwa apabila suatu wilayah baik perempuannya, maka baiklah wilayah itu. Nah, itu kan terselip bahwa memang agak susah mendidik anak perempuan dan seperti itu. Iya, Pak. Tapi kembali lagi seolah-olah ada diskriminasi di situ, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bahwa tentang amil zakat. Amil zakat itu yang berhak mendapatkan bagian dari
Zakat seperti yang termaktub dalam ayat adalah amil zakat, amil orang yang ditugasi untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya dengan syarat dia adalah perwakilan pemerintah. Jadi yang berhak mendapatkan zakat dan berhak disematkan padanya istilah amil adalah orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan menyalurkannya, tapi dia dapat rekomendasi perintah langsung dari pemerintah. Maka ini akan membatasi kita semua di masjid-masjid. Panitia zakat di masjid bukan ambil zakat. Dia tidak berhak. Tidak berhak. Karena dia tidak dapat perintah dari pemerintah. Iya. Kita adalah istilahnya swadaya saja, dan itu gotong royong saja, relawan. Jadi panitia zakat di masjid itu bukan amil zakat, tidak berhak, dia cuma relawan. Jadi memang harus dapat rekomendasi dari pemerintah, dan Basnas masuk memang karena dia dari pihak pemerintah. Itu bagian pertama. Bagian kedua yang saya bingung, atau kita jelaskan yang kedua dulu Pak. Tadi dikatakan infak itu ada dibagi dua, ada infak yang ditentukan jenis pemanfaatannya. Kemudian masuk kalimat amil zakat dari menurut Basnas itu Pak ya, berhak mendapatkan kalau infak itu infak yang ditentukan pemanfaatannya. Wah, kalau ini saya tidak mengerti Pak. Nanti cari dulu fatwa. Jelasnya itu tahu Basnas tentu dikelilingi oleh para ulama. Tetapi infak yang ditentukan pemanfaatannya itu bukan infak namanya, itu wakaf. Kalau wakaf ditentukan pemanfaatannya. Kalau dia infak ditentukan pemanfaatannya, dia tidak masuk dalam kategori wakaf kecuali yang ditentukan oleh panitia. Misalnya Pak, kita di masjid, panitia masjid mau misalnya membangun menara ini, maka diumumkanlah kepada seluruh kaum muslimin, terutama tetangga masjid atau kompleks ini, kaum muslimin di kompleks ini, panitia menggunakan kalimat lelang, ya. Maka dilelanglah berapa siapa yang mau menyumbang untuk tegelnya sekian. Yang penyumbang ternyata mengatakan saya wakafkan 10 dos, maka itu wakaf, tegelnya tidak boleh dipakai yang lain. Nah, dan itu berupa benda memang. Bagaimana ceritanya amil zakat dapat itu? Itu yang saya agak ragu Pak, tidak bisa menjawab karena dia bilang infak yang ditetapkan Kalau zakat memang iya memang. Kalau wakaf apanya mau keluar diambil dari situ. Nah dia wakaf itu kalau benda, ada orang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid, maka tanah itu tidak boleh diganggu gugat, dia harus betul-betul jadi masjid. Atau kita singgung sedikit kasus yang belum selesai ini, Yaimin. Kasus Yaimin yang dia wakafkan tanahnya untuk parkiran, justru dipakai untuk rental, dan ini yang memakainya orang lain. Itu seperti itu Pak. Jadi tidak mengerti saya Pak, infak kenapa dia bagi dua, infak yang ditentukan. Kalau di dalam masjid, kalau masjid saya paham. Jadi panitia misalnya supaya agak mudah pemanfaatannya, dia bagi dua saldonya. Ada saldo khusus untuk pembangunan fisik, ada saldo yang dipakai untuk pembangunan non fisik, untuk kegiatan keagamaan. Dan kalau sudah ditentukan bahwa saldo ini untuk pembangunan fisik, maka ini tidak bisa diganggu gugat. Nah pertanyaannya, kalau berbicara tadi amil zakat
Mau mau dapat apa dari sumbangan itu? Susah Pak. Iya, saya tidak mengerti Pak. Iya. Kalau zakat, betul. Sebanyak apapun, bahkan amilnya sendiri pun orang kaya, dia berhak mendapat. Nah, cuma kan tidak elok, tidak etis gitu. Masa gajimu ratusan juta baru mentang-mentang kau jadi amil zakat, motong kau ambil, nah, jangan ambil juga. Tapi secara hukum dia berhak kalau dia memang bekerja sebagai amil zakat. Iya Pak, saya tidak terlalu mengerti. Allah alam. Iya. Kemudian diskriminasi antara perasaan tadi itu Pak, perasaan tadi. Iya, bahwa terjadi diskriminasi karena biasanya itu terjadi karena kita tidak bisa merangkum semua hadis-hadis atau ayat-ayat yang mengumpulkan semuanya. Kalau ini diputus-putus satu-satu, memang ini kadang-kadang diskriminasi. Berarti, Pak mau kawin ya anak perempuan, saya tidak anak laki-laki. Wah, tidak bagus ini aturan ini. Tapi di sisi lain, ada hal yang lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Nah, protes lagi orang. Apa itu Pak? Misalnya warisan. Warisan 2:1. Ya pihak perempuan juga bilang, diskriminasi itu. Nah, berkelahi kok. Nah, itu memang sebisa begitu. Kalau diizinkan, saya mau cerita tentang hal yang dianggap diskriminasi dalam hubungannya dengan pembagian warisan Pak. Nanti nyeret ke situ. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisahnya. Pernah diceritakan oleh Pak Kiai Syukri Del Limpo, dan ternyata kisah itu saya dapatkan kisah aslinya ketika saya belajar di Madinah. Saya waktu itu pas lagi umroh di Mekah, pas ada di Mekah, saya dapat kisahnya. Jadi Pak Kiai Syukri Del Limpo almarhum pernah cerita tentang pembagian harta waris. Jadi terjadi di Afrika Selatan, di Afrika beberapa puluh tahun yang lalu. Itu ada 2 ibu melahirkan bersamaan dalam detik yang sama, bersamaan. Cuma ibu si A melahirkan anak laki-laki, ibu si B melahirkan anak perempuan. Begitu mau diserahkan bayinya, protes yang satu, dia bilang tidak, tertukar anakku laki-laki, bukan anak perempuan, karena di Afrika itu mirip Arab, dia bangga dengan anak laki-laki. Maka bingung bidannya, karena kan biasa ibu ya, kalau bayi kita lahir itu kan dikasih tanda ya, kasih tanda di sini, kasih nama dia anak siapa. Qadar Allah lupa semuanya, pokoknya lahir begitu saja dan lupa. Bidannya ditanya, ini anak siapa sebenarnya, ini anak siapa? Dia bilang tidak tahu, pokoknya dia lahir bersamaan memang. Akhirnya singkat cerita, protes kedua orang tuanya, yang satu protes bahwa anak saya laki-laki bukan perempuan, dipanggil bidan, tidak ada. Dokter juga, qadar Allah, mereka lupa tentang ilmu DNA, tidak ada pikirannya sampai tes DNA. Dan memang puluhan tahun yang lalu tidak terlalu familiar itu yang namanya DNA. Apa yang terjadi? Dipanggil lah, minta maaf kalau dianggap mengecilkan agama lain, bisa off the record. Katanya dalam kisah itu Pak Kiai almarhum cerita, dan saya dapatkan cerita aslinya dari seorang kawan di Mekah. Dia bilang, dipanggillah para pendeta. Ada tidak solusi dalam kitab suci kita? Pendeta yang paling jago buka kitab sucinya, Injilnya, tidak didapat jawaban. Tidak dapat jawaban. Singkat cerita, ada seorang dokter di rumah sakit itu, dia bilang, ada seorang ulama besar di Mesir, undang dia ulama tafsir. Yang kemudian saya tahu namanya, dikasih tahu namanya Mutawalli Sya'rawi, sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Mutawalli Sya'rawi bisa Pak dibuka, bahasa Indonesia bisa buka. Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama Mesir yang pernah langsung marah-marahi presiden di hadapannya di panggung, diminta berikan pidato, dia langsung marah-marahi presiden, kau jangan begini, kau jangan begitu, berani sekali. Apa yang terjadi? Diundanglah sampai ke Afrika itu, saya lupa tepatnya di negeri mana, jelasnya dibilang Afrika Selatan. Pak Syekh ini mengatakan, masa urusan begini kau harus capek-capek undang saya sampai ke sini, gampang sekali selesai itu. Ini para dokter di situ, ada katanya pendeta, dia bilang, jangan begitu Syekh, ini persoalan rumit ini, tidak ada dalam kitab suci ini jawabannya, bagaimana caranya selesai ini? Maka Syekh bilang,
Saya bilang gampang sekali selesai itu. Bilang bagaimana caranya? Suruh kedua ibu itu minta maaf, memerah air susunya. Memerah air susunya. Apa yang terjadi? Didapati pertama ketika disuruh, apa hubungannya air susu dengan sengketa anak laki-laki anak perempuan? Tidak ada. Kata Syekh, kau lakukan sudah. Kalau bahasa Timur, kau lakukan sudah. Ya, sumber air sudah dekat, lakukan. Kau jangan statue di situ. Nanti kau tak bolak-balik nanti. Kalau orang statue bahaya, bisa tak bolak-balik, toh? Lakukan sudah. Korang lakukan sudah, dilakukanlah. Ternyata ibu si A mengeluarkan 2 gelas susu, ibu si B mengeluarkan 1 gelas susu. Dihadapkan ke Syekh. Bagaimana Syekh? Ini hasilnya. Itu sudah tahu jawabannya itu. Yang ibu si A yang mengeluarkan 2 gelas susu, anaknya laki-laki, dan ibu yang mengeluarkan B yang mengeluarkan 1 gelas susu, anaknya perempuan. Orang-orang pada kaget. Apa hubungannya 2 gelas susu dengan 1 gelas susu, anak laki-laki anak perempuan? Dia bilang di kitab sucimu tidak ada. Kau ilmu kedokteran tidak mau dapat, tapi di kitab suci kami ada. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah apa ini Pak Imam? Yusikumullahu, surah Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian wahai hamba-hamba bahwa bagian anak laki-laki 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian. Dan ibu-ibu di belakang bisa ditanya, yang mana yang membuat ibu cepat lapar? Bayi laki-laki atau bayi perempuan? Bayi laki-laki, karena 2 bagiannya. Belum selesai. Belum selesai. Disitulah jawabannya. Diskriminasi itu Ustaz, 2:1. Cocok nih kelihatannya. Tapi kalau itu perempuan yang kawin, memang 2 bagian laki-laki, tapi kalau kawin nak kasih bagian untuk istrinya. Yang perempuan 1 bagian tapi dapat dari suaminya. Berarti yang lebih banyak siapa? Lebih banyak perempuan. Diskriminasi. 3 lagi nak dapat, iya. Begitu. Apalagi kalau yang perempuan mati suaminya menjanda kemudian dinikahi lagi, banyak dapat. Mana tadi Bapak yang mau menikah lagi? Begitu Pak kira-kira ya. Jadi kadang-kadang kita memang membutuhkan untuk mengambil semuanya. Kalau dicaplok-caplok 1, kayaknya ini, kayaknya, ya itu memang begitu Pak. Ya Allah. Jadi memang kita harus sabar-sabar belajar. Sebagaimana ayat yang kita pelajari kemarin tentang ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabit. Sabar-sabar makin. Iya. Terakhir Pak. Ya, baik Pak.